Hi everyone, how are you doing there? I hope everything is always doing well for you. And hello if you are new. Welcome to Pondo Creative, the channel where you can see everything about English, such as English short movie, English drama musical, English daily conversation, and English lesson. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pondo Creative with me Mr. Dika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang grammar. Yay, grammar. Yes. Dan pada kali ini kita khusus akan belajar tentang tenses. Tenses dibagi menjadi 3, yaitu present tense, past tense, dan future tense. Namun dalam video kali ini kita akan hanya berbicara tentang satu tenses saja, yaitu present tense. Present tense dibagi menjadi 4. Pertama, present simple. Kedua, present continuous. Ketiga, present perfect. Dan keempat, present perfect continuous. Jadi jika kalian masih pemula dan masih bingung tentang present tense secara keseluruhannya itu yang ada 4 itu, video ini sangat cocok buat kalian. Let's get started. Sebelum kita membahasnya dalam bahasa Inggris, ada satu trik yang menurut saya ini pendapat pribadi saya sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan saat mengajar. Sebelum kita ke bahasa Inggrisnya, kita harus paham dulu kegunaan dari masing-masing 4 present tense itu. Maksudnya gimana? Present simple digunakan untuk kapan? Present continuous kita gunakan untuk apa? Present perfect kita gunakan untuk apa? Dan present perfect continuous kita gunakan untuk apa? Saya akan memberikan contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti setelah itu kita akan mengubahnya dalam bahasa Inggris sesuai dengan rumus ya. Kita harus tahu rumusnya dalam membuat kalimat di tenses. Sehingga nanti kalau sudah paham rumusnya, kita sudah hafal rumusnya, terus paham cara penggunaannya, kita akan bisa menulis bahasa Inggris dengan benar. Yang pertama, present simple. Present simple digunakan untuk kalimat yang menyatakan tentang aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari yang sering kita lakukan. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh dengan kopi ini saja. Oke, semua lihat ini kopi ya. Kopi warnanya hitam. Alright, just kidding. Contohnya gimana? Saya minum kopi setiap pagi misalnya. Atau bisa kita tambahkan sedikit, saya biasanya minum kopi setiap pagi. Tadi pagi saya minum kopi. Kemarin lusa pas pagi-pagi juga saya minum kopi. Dan insya Allah besok juga pagi harinya saya akan minum kopi. Setiap paginya pokoknya saya biasanya minum kopi. Jadi contoh kalimatnya yang tadi, saya biasanya minum kopi di pagi hari. Bisa juga diganti dengan yang lain, saya biasanya minum susu setiap pagi, atau saya biasanya sarapan di rumah setiap hari, atau saya biasanya berangkat ke sekolah. Nah misalnya ini kalian sebagai siswa, masih siswa nih ya, saya biasanya berangkat sekolah setelah saya sarapan. Itu tetap kalian lakukan hari ini, besoknya, besok lusa, dan seterusnya. Kegiatan yang kalian lakukan berulang-ulang. Itulah penggunaan dari simple present. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam bahasa Inggrisnya? Present simple memiliki rumus yaitu subject,
kata kerja atau verb pertama ya, bentuk pertama. Ya, dua ini, subjek, verb, subjek, verb, subjek, kata kerja. Kayak tadi, subjeknya apa ya? Tadi subjeknya adalah saya. Saya minum kopi setiap pagi. Saya, bahasa Inggrisnya apa? I. Kata kerjanya di sini apa? Minum, minum kopi ya, minum, drink. Kopi bahasa Inggrisnya apa? Coffee. I drink coffee. Sorry, saya ulang. I drink coffee every morning. Saya minum kopi setiap pagi. Ada subjek, subjeknya apa? I. Verb, kata kerjanya apa? Drink. Sudah ada yang dua itu. I drink. I, subjeknya I. Kata kerjanya drink atau verbnya drink. Agar lebih lengkap dan menjadi kebiasaan sehari-hari, sesuai dengan kebiasaan saya atau sesuai dengan kebiasaan kalian, I drink coffee every morning. Saya minum kopi setiap pagi. Dan yang kedua, present continuous. Kapan kita gunakan present continuous? Pada saat kita sedang melaksanakan atau melakukan sesuatu. Ingat, garis bawahi sedang melakukan sesuatu. Present continuous digunakan untuk kalimat yang menyatakan kegiatan kita sekarang ini. Agar kalian tidak bingung, saya akan memberikan contoh dengan kopi ini lagi. Bahasa Indonesia dulu ya. Saya sedang minum kopi sekarang. Maksudnya apa? Sekarang ini, pada saat ini, di jam ini, saya sedang melakukan itu. Saya sedang apa? Minum kopi. Saya sedang minum kopi sekarang. Tadi yang simple present, saya minum kopi setiap pagi, kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau present continuous, saya sedang minum kopi sekarang. Menunjukkan saya sedang melakukannya. Rumusnya adalah subject, to be, verb, ing. Saya ulang, subject, to be, verb, ing. Nah, di sini sebelum kita bisa menggunakannya atau membuat kalimat dengan rumus itu, yang perlu kita pahami dulu adalah apa itu to be. Ada yang tahu to be itu apa? Nah, benar sekali. To be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb yang digunakan sebagai pelengkap dalam kalimat. Apa saja to be itu? Ada am, are, is. To be dari am, are, dan is memiliki pasangan masing-masing. Mereka yang tiga ini memiliki subjek masing-masing. To be am itu subjeknya apa saja? I. I itu to be-nya am, pasangannya itu am. Jadinya kalau kalian pernah baca-baca bahasa Inggris, pasti akan sering kalian baca I am. I am good, I am fine, I am handsome, I am cool. Pokoknya ada I am-nya itu subjek dan to be-nya, pasangannya. Kemudian bagaimana kalau to be are? Are itu pasangannya you, they, we. Nah, you, they, we. Jadinya seperti ini. You are, they are, we are. Kemudian untuk to be is,
Subjeknya she, he, it. Jadinya seperti apa? She is, he is, it is. Nah, pasangannya nggak boleh nggak boleh tertukar. Kita nggak bisa bilang I is atau I are, salah itu. Atau misalnya they am, salah. She are, salah juga. He am, salah juga itu. Jadi ingat pasangannya masing-masing. I am, you are, they are, we are, she is, he is, yang terakhir it, benar, it is. Nah, di rumus ada subjek, ada to be. Sesuaikan saja nanti. Jika subjeknya I, ya berarti to be-nya am. Jika subjeknya we, berarti tadi apa pasangannya we? Are. We are. Jika subjeknya she, to be dari she adalah is. Jadinya she is. Setelah to be, ada verb, ada kata kerja. Setelah kata kerja di sana ada tambahan ing, plus ing. Mungkin ada yang bertanya, nih kata kerja, terus ada ing. Maksudnya apa ya? Begini, maksudnya gampang sekali. Misalnya kata kerja yang kalian tahu apa? Makan. Ada yang tadi itu saja sudah. Minum kan? Minum itu bahasa Inggrisnya drink. Itu kata kerja itu. Drink, tambahkan ing. Jadinya drinking. Tinggal ditambah saja. Tadi dalam bahasa Indonesianya contohnya tadi kan saya sedang minum kopi sekarang. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Nah, subjek sudah ada. Ya. Setelah subjek apa di sana? Ada to be. To be dari I adalah am. I am. Oke. Saya sedang minum. Minum bahasa Inggrisnya drink. Di sana dibutuhkan apa? Setelah kata kerja ada ing, drinking. I am drinking coffee now. Saya minum kopi sekarang. Sekali lagi, bedanya dengan present simple itu adalah tentang kebiasaan. Karena contohnya adalah kopi, biar lebih gampang untuk dipahami. Untuk present simple-nya, saya minum kopi setiap pagi, kebiasaan. Present continuous, saya sedang minum kopi sekarang. Sedang melakukan, saat ini juga. Jika tidak terlalu paham, bisa diulang-ulang videonya ya. Terus latihan sendiri. Intinya ada subjek, ada to be, ada verb atau kata kerja, ditambahkan dengan ing. I am drinking coffee now. So delicious. Selanjutnya present tense yang ketiga, yaitu present perfect tense. Present perfect adalah bentuk tenses dari present tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita lakukan. Dan dampaknya masih ada kaitannya dengan sekarang. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia saja dulu ya. Saya sudah minum kopi. Kapan minum kopinya? Mungkin bisa tadi pagi, mungkin beberapa jam yang lalu. Terus bagaimana menghubungkannya dengan yang sekarang? Kan tadi saya bilang present perfect itu sesuatu yang telah terjadi tapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Sekarang ini. Contohnya seperti ini. Kita bertamu, saya bertamu ke rumah teman atau saudara atau sahabat lah. Nah, sampai di sana saya ditawari kopi. Kita ngopi ya, misalnya ditawarin kita ngopi ya bro, dibilang ke saya.
Terus saya bilang, saya tolak misalnya, saya tolak. Aduh, terima kasih banget. Saya udah minum kopi tadi. Nah, saya sudah minum kopi tadi, sehingga saya tolak nih kopinya. Hubungannya dengan sekarang yaitu saya saya nggak menerima tawarannya karena saya tadi sudah minum kopi. Oh, minum kopi kebanyakan kembung kita. Jadi kalimatnya sesimpel itu, saya sudah minum kopi, yaitu present perfect sudah. Tapi yang sulit, yang sulit dari present perfect bukan membuat kalimatnya, tapi menggunakan rumusnya itu. Kita harus ada hal yang sangat penting yang harus kita hafal. Saya kasih rumusnya dulu ya. Kasih rumusnya dalam bahasa Inggris itu. Ada subjek, ada have atau has, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Susahnya yang mana? Kata kerja bentuk ketiga itu nggak ada trik selain dengan menghafalnya saja. Jadi jika ingin mahir dalam present perfect, kalian harus menghafal sebanyak-banyaknya kata kerja ketiga. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis kata kerja. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Cari saja sudah di Google, itu banyak sekali kata kerja ketiga. Kumpulan dari kata kerja ketiga dalam bahasa Inggris akan ada banyak di sana. Tinggal kalian hafal saja. Jadi intinya hafal sebanyak-banyaknya kata kerja ketiga. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan rumusnya? Selain harus menghafal kata kerja ketiga, kita juga harus paham penggunaan rumusnya, yaitu salah satunya adalah penggunaan have dan has. Karena have dan has itu memiliki subjek masing-masing. Seperti to be tadi tuh. Have, subjeknya apa saja? I, you, they, we. Kalimatnya jadinya seperti apa? I have, you have, they have, we have. Bagaimana dengan has? Has itu ya sisanya, subjeknya ya sisa dari I, you, they, we itu. Sisanya apa saja? She, he, it. Kalimatnya jadi apa? She has, he has, it has. Sekarang kita coba menggunakan rumusnya. Subjek, have atau has, verb 3. Contohnya saya pakai yang saya sebutkan bahasa Indonesianya yang tadi saja ya. Saya sudah minum kopi. Itu dalam bahasa Indonesianya itu contoh dari present perfect. Kita ubah ke dalam bahasa Inggris sekarang. Saya. Yang diinginkan dalam rumus itu ada subjek pertama. Subjeknya adalah saya. Saya bahasa Inggrisnya I. Oke, subjeknya kita pakai I. Karena tadi bahasa Indonesianya saya sudah minum kopi. I. Nah, pasangan dari I itu apa? Have atau has? Benar sekali, have. I have. Dalam rumusnya setelah setelah subjek ada have atau has, kita pakai have. Setelah itu ada verb 3 atau kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari minum adalah drunk. Cari saja ya kata kerja gampang di Google tuh gampang sekali. Kata kerja ketiga minum, kata kerja ketiga makan, kata kerja ketiga tidur, kata kerja ketiga menonton misalnya. Akan langsung ada di sana. Tinggal kalian hafal saja. Saya ulang, kata kerja ketiga dari minum adalah drunk. Kita sudah punya subjek I, pasangannya have, I have, drunk coffee. Nah, I have drunk coffee. Saya sudah meminum kopi. Jika tidak terlalu paham, bisa diulang lagi video ini. Oke? Dan yang terakhir adalah present perfect continuous.
gabungan ini continuous dengan perfect. Present perfect continuous. Seperti tadi, saya akan langsung contohkan dulu dalam bahasa Indonesianya. Biar kita paham cara penggunaannya, kapan kita gunakan present perfect continuous. Present perfect continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi, nah ada tapinya, sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi sampai sekarang masih kita lakukan. Saya ulang, biar lebih paham ya. Sesuatu yang sudah terjadi, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Oke, contoh dalam bahasa Indonesianya, kita menggunakan kopi lagi ya. Kita pakai kopi aja lah lagi. Apa yang ada di dekat kita itu aja kita pakai. Biar teman-teman semua paham penggunaan dari present perfect continuous. Tadi penggunaannya adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sudah kita lakukan, tapi sampai sekarang kita masih melakukannya. Ngopi nih. Saya minum kopi dari 5 menit yang lalu misalnya. Saya mulai minum kopinya 5 menit yang lalu. Sudah lewat kan, 5 menit yang lalu itu sudah lewat. Sekarang saya lagi apa? Masih minum kopi. Saya ulang. Saya minum kopi ini dari 5 menit yang lalu. Saya minum kopi dari 5 menit yang lalu. Dan sekarang saya masih minum kopi. Sesuatu yang sudah dikerjakan, tapi sampai sekarang ini masih dilakukan. Saya sudah minum kopi dari 5 menit yang lalu. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Kita harus tahu rumusnya juga. Kalau yang ini agak panjang ya, lebih panjang karena ini gabungan dari perfect dan continuous. Rumusnya apa? Subject have atau has been, verb kata kerja plus ing. Saya ulang, subject have atau has been, verb atau kata kerja plus ing, ditambahkan dengan ing. Tadi bahasa Indonesianya saya bilang apa? Saya sudah minum kopi dari 5 menit yang lalu. Subjeknya apa? Ya I itu kan, saya sudah minum kopi. I, pasangannya I itu apa kalau kalian masih ingat? Have. Rumusnya minta apa? Been, turunkan saja rumusnya itu. Setelah been ada apa? Verb atau kata kerja. Kata kerjanya apa? Tadi minum, drink. Ini bukan kata kerja ketiga ya, tapi kata kerja pertama. Drink. Apakah hanya drink saja? Di sana ada verb plus ing. Kata kerja ditambahkan dengan ing. Drinking. Kalimatnya jadi gimana? I have been drinking coffee dari 5 menit yang lalu. Since 5 minutes ago. Saya ulang. I have been drinking coffee since 5 minutes ago. Saya sudah minum kopi sejak 5 menit yang lalu. Dan sampai sekarang gimana? Saya masih minum kopi. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulannya atau recap semua ya. Kita ulas semuanya secara menyeluruh. Apa yang kita pelajari? Present tense dibagi menjadi 4, present simple, present perfect, present continuous, present continuous tense.
Present simple digunakan untuk sesuatu yang sering kita lakukan atau kegiatan rutin kita, rutinitas kita. Present continuous, sesuatu yang sedang kita lakukan. Present perfect, sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi masih berdampak pada sekarang ini. Present perfect continuous, sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi masih kita lakukan sampai sekarang ini. Kita ulang contoh yang tadi ya. Saya minum kopi setiap pagi. Present simple. Saya sedang minum kopi sekarang. Present continuous. Saya sudah minum kopi. Present perfect. Saya sudah minum kopi dari 5 menit yang lalu. Sampai sekarang saya masih minum. Present perfect continuous. Bahasa Inggrisnya yang tadi sudah kita sebutkan juga contohnya. I drink coffee every morning. Present simple. I am drinking coffee now. Present continuous. I have drunk coffee. Present perfect. I have been drinking coffee since 5 minutes ago. Present perfect continuous. Semoga video ini membantu kalian semua yang masih bingung. Sekali lagi, jika belum terlalu memahami penjelasan saya tadi, karena videonya lumayan panjang ini ya, kalian bisa ulang kembali pembahasan dari masing-masing present tense itu. Belum terlalu paham di present simple, pelajari itu saja dulu. Sambil oret-oret, sambil coba buat kalimat menggunakan rumus yang tadi, baru lanjut ke present continuous, setelah itu present perfect, dan present perfect continuous. Okay, I think that's all for today. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Last thing I wanna say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be like Pondok Kreatif. Bye-bye.